Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Doa terbaik buat para sahabat, semoga keberkahan, kemuliaan, kejayaan, kebahagiaan serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala menyertai para sahabat semuanya. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang kisahnya Nabi Yunus. Para sahabatku yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus adalah seorang yang soleh, seorang yang ahli ibadah. Sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi, beliau sangat soleh sekali dan ahli ibadah. Para sahabatku yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diangkatnya Nabi Yunus alaihissalatu wassalam itu sebagai nabi, maka beliau mendakwahkan umatnya, mendakwahkan kaumnya pada saat itu agar meninggalkan berhala dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi para sahabatku yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kaumnya tidak mengikutinya dan ada beberapa orang kaum yang mengikutinya. Yang pertama yang bernama Rubil, dia adalah yang alim dan sangat bijaksana sekali. Dan yang kedua adalah Tanu, dia sangat tekun dan anaknya adalah sangat sederhana sekali. Para sahabatku yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hari ke hari Nabi Yunus ini mendakwahkan agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan kaumnya meninggalkan berhala. Tapi apa yang terjadi? Pada saat itu kaumnya tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus ini. Dan yang pada akhirnya Nabi Yunus menyatakan kepada kaumnya pada saat itu, jikalau 40 hari ke depan ini kalian tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka akan turun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabatku, apa yang terjadi? Bukan mereka takut, malahan mereka menunggu kapan azab itu datang. Mereka tidak yakin dengan penyampaian daripada Nabi Yunus ini, para sahabatku semua. Yang pada akhirnya Nabi Yunus ini merasa putus asa dan pergi ke tepi laut. Dan pada saat itu dia pergi juga mengikuti sebuah kapal yang dia tidak tahu tujuannya kemana. Yang pada akhirnya apa yang terjadi para sahabatku yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesampainya di tengah laut itu maka terjadilah ombak yang sangat besar sekali. Maka penumpang pada saat itu ketakutan. Apa yang terjadi para sahabatku? Maka dibuanglah perbekalan yang ada di dalam kapal itu, dibuang ke dalam laut agar kapal yang ditumpangi itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun apa yang terjadi juga tidak mempengaruhi daripada kapal tersebut. Maka ketakutan pun semakin menjadi-jadi. Yang pada akhirnya para sahabatku semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya diadakanlah pengundian. Siapa yang keluar namanya, maka dialah yang akan dilempar ke dalam laut tersebut. Maka undian yang pertama yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Undian yang kedua pun nama Nabi Yunus. Maka diundi lagi. Mereka tidak mau Nabi Yunus ini yang dilempar ke dalam laut. Maka diundi lagi. Apa yang terjadi para sahabatku semua? Yang ketiga pun nama Nabi Yunus yang keluar. Yang pada akhirnya mau tidak mau maka Nabi Yunuslah yang dilempar ke dalam laut. Tapi Masya Allah, Allah berkehendak yang sangat luar biasa sekali, penuh dengan keajaiban para sahabatku. Apa yang terjadi pada saat itu? Maka Allah selamatkanlah Nabi Yunus ini. Maka pada saat itu Nabi Yunus itu dimakan oleh ikan paus. Maka di dalam perut ikan paus inilah Nabi Yunus ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini ya para sahabatku yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah
doa taubatnya Nabi Yunus tersebut. Para sahabatku yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu sebelum beliau berangkat mengikuti kapal tersebut, beliau menyatakan kepada kaumnya, jikalau tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan azabnya. Maka ternyata sampai 40 hari pada saat itu, maka sesungguhnya azab Allah itu akan turun. Maka pada saat itu kaum ketakutan melihat suasana hari yang awannya sudah berwarna merah dan lain sebagainya. Maka ketakutan itu tersebut, maka teringatlah pesan daripada Nabi Yunus ini. Maka kaumnya pada saat itu lebih dari 100.000 bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus, yang pada akhirnya kaum muslimin, yang pada akhirnya para sahabatku semua, ketika Nabi Yunus itu di perut ikan bertaubat kepada Allah dengan doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doanya tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikeluarkanlah dari perut ikan tersebut. Maka pada saat itu beliau dikeluarkan dari perut ikan, maka dalam keadaan lemah, dan pada saat itu berjumpa dengan kaumnya yang begitu banyak, maka beliau sangat bahagia sekali, dan pada saat itu kaum itu pun sangat bahagia sekali dengan kehadiran Nabi Yunus ini, yang pada akhirnya kaum muslimin, yang pada akhirnya para sahabatku semua yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus bersama kaumnya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan yang sangat luar biasa, ketenangan yang sangat luar biasa, kejayaan yang sangat luar biasa tersebut terhadap Nabi Yunus beserta kaum-kaumnya pada saat itu. Para sahabatku yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tak heran banyak umat yang mengamalkan doa taubatnya Nabi Yunus ini. Tobatnya Nabi Yunus bahkan menjadi zikir favorit bagi mereka yang mengejar kesucian hati, ketenangan jiwa, dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi melakukan hal yang tidak baik, melakukan hal kesalahan, maka pada saat itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang mungkin dosa mata kita, dosa tangan, dosa hati, dosa mulut, dosa telinga yang kita lakukan, kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan diterima taubat kita, diterima amal ibadah kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.